kita boleh merasakan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan kita terus berjalan dalam hidup ini. Dan kita terus, saya percaya selama kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya, dan Tuhan senantiasa sadar tak sadar sebenarnya kita senantiasa disertai, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara siap untuk diberkati oleh Tuhan? Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita muliakan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, pagi ini saya akan bicara tentang sesuatu yang simpel aja, saudara, ya. Dan itu berkaitan dengan kehidupan kita, ya. Saya percaya, saudaraku, adanya berkat Tuhan. Saudara bisa katakan amin, ya. Walaupun kita yang bekerja, walaupun kita yang cari nafkah, walaupun kita yang usaha, tetapi satu hal yang saudara jangan abaikan, bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Saudara setuju? Ya Pak. Nah, bicara berkat, saudaraku, nggak hanya selalu materi, tapi bicara berkat itu lebih dari materi, ya. Jadi kalau saudara dengar kata berkat, bukan hanya sekedar materi, saudaraku, ya Pak. Tapi berkat itu bagian yang materi, kesehatan, umur panjang, saudaraku, dan diberikan jalan keluar, sukacita, damai sejahtera. Itu berkat, saudara. Bahkan kalau boleh saya katakan itu berkat yang sesungguhnya, saudara. Nah, materi itu cuma hanya bonus, Bapak Ibu. Nah, hal yang saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan pakai seseorang yang mungkin di luar perkiraan kita, saudara. Ya. Saya percaya ada yang namanya hukum tabur tuai. Jadi ketika kita menabur, ya kita menuai. Sama kan seperti para petani. Petani mengharapkan panen, dia harus menuai. Dia harus menabur. Gak mungkin dia mengeluh mengkaungkan kakinya, mengharapkan ladang dia menghasilkan tuayan, menghasilkan panen yang besar kalau dia tidak menabur, saudara. Dan waktu saya baca firman Tuhan tadi pagi, saudaraku, kadang-kala saya dibuat terheran-heran, saudara. Ya. Tuhan kadang-kala gak pakai orang-orang yang hebat, orang-orang yang dalam tanda petik, orang-orang yang the have, orang-orang yang punya, orang-orang yang berkelebihan. Kadang-kala Bapak Ibu, Tuhan pakai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang notabene mungkin menurut kacamata pemandangan kita adalah orang-orang yang miskin, saudara. Justru kadang-kala Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat untuk orang-orang lain, saudara. Heran gak, saudara? Ya. Nah, kira-kira kepikiran gak dalam diri kita, kok bisa ya orang yang miskin, orang yang gak punya, Tuhan bisa pakai dia menjadi saluran berkat tangan Tuhan buat orang-orang lain, saudara. Nah, kita lihat di dalam firman Allah. Yang pertama, saudaraku, kita coba buka di dalam 1 Raja-Raja. Di dalam 1 Raja-Raja, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ya. Di dalam 1 Raja-Raja kita akan menemukan, saudaraku, pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ya. Saudara simak dengan baik firman Tuhan pada pagi ini, karena ini akan menentukan saudara dan saya, kita akan mengalami terobosan dalam hidup. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, saudaraku, saya akan baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Nah, saudara perhatikan. Judulnya Elia dan Janda di Sarfat. Ada perkataan ditulis janda, saudaraku, di Sarfat. Ayat yang ke-7, tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun
Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Ya kan? Wilayah Sidon itu bukan tanah milik orang Israel, ya. Yang diambil, yang diam di sana, diamlah di sana. Jadi Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Sarfat itu ada di wilayah Sidon, dan Tuhan bilang sama Elia, kamu tinggal di sana. Nah, kalimat selanjutnya bilang begini, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi saudara, seorang janda, tidak dikatakan seorang konglomerat, saudara, tidak. Tapi dikatakan seorang janda, dan janda ini, ibu ini, saudaraku, akan dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan kepada Elia. Ibarat kata, ibu janda ini akan jadi saluran berkat untuk Elia. Karena pada saat itu terjadi musim kering, ya, krisis begitu hebat melanda tanah Israel pada masa itu. Nah, ceritanya di mana, saudaraku? Ibu janda ini memberi makan kepada Elia. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Tampilkan ini. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada ibu janda itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, jadi ketika Elia lihat itu ibu janda di pintu gerbang Sarfat yang lagi sedang kering kerontang, dan ibu ini lagi sedang memungut daun ranting-ranting bekas pohon yang jatuh, yang akan dipakai untuk jadi alat bakar untuk memasak, saudaraku. Nah, sementara Elia lihat, lalu Elia langsung perintahkan kepada ibu janda ini. Lalu Elia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kenapa? Karena Elia kehausan, saudara. Baru aja ibu janda ini mau pergi ambil air di dalam kendi. Bapak Ibu ingat, masa itu masa krisis, kering kerontang. Untuk mendapatkan air gak gampang, gak mudah, saudara. Ayat yang ke-12, firman Allah bilang apa? Ya, ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambil, ia berseru lagi. Elia berseru lagi, berteriak lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara, baru aja ibu janda ini mau ambil mungkin sisa terakhir air di dalam kendi, baru aja mau jalan, ini langsung ngomong, tolong dong ambil lagi sepotong roti buat saya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi udah minta air, baru mau diambil, tiba-tiba nambah lagi saudaraku minta roti. Padahal kita tahu Bapak Ibu, saat itu musim masa krisis hebat melanda tanah Israel. Dan juga mungkin daerah Sidon, saudaraku, kering kerontang. Nah, apa yang terjadi selanjutnya, saudaraku? Ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, ibu janda di Sarfat ini bilang, sesungguhnya gak ada roti bagiku. Aku mau pulang, aku mau olah segenggam tepung, segenggam minyak. Aku mau olah jadi adonan roti makanan. Dan ini kayu-kayu lenting yang aku pakai untuk membakarnya. Setelah aku makan, kami mati. Kenapa saudaraku ada perkataan dari seorang ibu ini? Karena itu adalah persediaan yang terakhir. Kenapa? Karena krisis begitu hebat. Tanah bagaikan batu, langit bagaikan tembaga. Nah, saudaraku, ketika Elia mendengar perkataan ibu janda ini, apakah Elia begini? Oh, maaf, sorry. Kalau gitu gak jadi, saya pergi aja. Enggak. Elia
dia bilang begini, kerjakan itu, tapi berikan aku dulu makan, buatkan aku roti, kasih aku air minum, sebab sesungguhnya tempayan ya dan buli-buli yang milikmu tidak pernah akan habis, tidak pernah akan berkurang. Dan luar biasa saudaraku, ibu janda ini singkat cerita, dia lakukan itu saudara. Padahal gak mudah tuh saudara. Ini sudah persiapan yang terakhir. Harusnya kalau kita jadi ibu janda ini, saya dulu yang makan. Buat anak saya dulu. Anak saya mungkin 3 hari udah nangis-nangis. Ma lapar ma, ma haus ma lapar ma. Seorang ibu nalurinya pasti bilang begini, gak tega ya. Tapi Elia dia bilang kasih saya dulu. Ya kan? Nah itu saya percaya pergulatan iman Bapak Ibu. Tapi luar biasa ibu janda di Sarfat ini, dia lakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Saudaraku, walaupun ini persediaan terakhir, bahkan tadi ibu janda Sarfat bilang kami makan, udah kami mati, gak ada lagi makanan. Ya gak ada lagi yang bisa kasih kami makan. Ya gak mungkin seluruh di kampung itu udah pergi semua, udah tinggalkan kampung yang sunyi ini, mungkin ibarat kata mempertaruhkan hidup untuk cari ke tempat lain untuk demi makanan dan untuk supaya hidup bisa berkelanjutan saudara. Nah Bapak Ibu, ya ternyata ibu janda ini dia lakukan apa yang Elia perintahkan kepada dia. Sehingga singkat cerita dia buat adonan, dia kasih dulu kepada hambanya Tuhan, nabinya Tuhan saudara. Waktu dia lakukan ini, buat hebat apa yang terjadi? Terjadi mujizat. Ya, pempaya, buli-buli yang punya ibu janda di Sarfat ini saudaraku tidak habis-habis. Sementara mungkin yang lain udah gak ada lagi makanan, tapi di rumah ibu janda di Sarfat ini limpah dengan makanan. Kita berikan tepuk tangan buat kita. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita pada pagi ini simpel. Kenapa Tuhan gak pakai raja? Kenapa Tuhan gak pakai pengusaha, penguasa daerah di situ? Kenapa Tuhan gak pakai orang-orang yang kaya di situ untuk memberi makan kepada Elia? Kenapa Tuhan pakai seorang ibu janda di Sarfat? Saudara tahu, janda itu gak punya suami. Kemarin di doa terobosan hari Kamis, ya ada siapa yang tanya waktu itu saya lupa. Kenapa kok disebut janda, saudara? Ya, kenapa? Karena janda yang gak punya suami, saudaraku, itu mewakili orang-orang yang hidupnya sederhana, hidupnya yang mungkin terabaikan, dalam tanda petik orang miskin lah, kurang lebih begitu saudaraku. Dan memang betul, ibu janda di Sarfat ini gak punya apa-apa lagi, ya gak? Suami udah gak ada, saudaraku. Dan tradisi orang Yahudi yang namanya janda itu diabaikan gitu, dianggap tidak dipandang sebelah mata saudara. Janda udah gak punya suami, ya kan? Arti kata yang jadi kamu ya kamu cari sendiri. Ya kalau mau bisa punya warisan ya kamu teruskan, kalau nggak punya ya udah, ibarat kata mati melarat ya mati melarat. Itu janda saudara. Tapi saudara heran kan? Justru Tuhan pakai seorang ibu janda yang miskin, yang gak punya apa-apa saudaraku. Justru Tuhan pakai dia untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi cara Tuhan untuk memberkati orang lain. Kenapa tadi saya katakan Tuhan gak pakai orang kaya, Tuhan gak pakai orang-orang yang hebat? Ada waktu, ada saatnya Tuhan pakai orang yang kecil, orang yang sederhana, orang yang mungkin di pemandangan mata kita gak masuk itu. Mungkin kita bilang begini, gak mungkin lah, mana mungkin orang ini bisa bantu saya. Kata siapa? Nah, yang saya mau katakan begini, kalau saudara ada di posisi ibu janda di Sarfat ini, saudara gak gampang. Saudara mikirin anak udah lapar, ini udah makanan terakhir, kira-kira saudara mau kasih orang, atau saudara lebih utamakan dulu saya dan anak saya? 90% orang bilang pasti dong utamakan anak saya dulu. Tapi saudara
biasa ibu janda ini. Dia tahu yang datang ini siapa. Dia tahu ini adalah utusan Tuhan. Makanya yang tadi kenapa saya katakan hukum tabur Tuhan itu berlaku sampai hari ini, saudara. Amin, saudaraku. Makanya Bapak Ibu jangan kecil hati. Kadang-kala Tuhan pakai orang yang sederhana. Saudara, saya katakan begini kepada beberapa anak Tuhan. Ya, jangan tunggu kaya dulu baru kita mau bilang, oh saya mau berkati ini, saya mau berkati itu. Biasanya gak akan tercapai, Bapak. Gak akan tercapai. Justru Tuhan mau lihat kita dalam keadaan sekarang seperti ini, saudara. Dalam keadaan saudara mungkin berkekurangan. Dalam keadaan saudara mungkin besok gimana ya? Saya makan apa ya? Besok aduh bayar ini, bayar itu, nutupin ini, nutupin itu. Justru kadang-kala Tuhan mau pakai keadaan kita seperti itu. Kira-kira saat itu ketika kita digerakkan oleh hati Tuhan untuk kita menabur, untuk kita menolong, untuk kita membantu saudaraku. Pada waktu itu ini mungkin kita bilang begini, ya buat saya dan keluarga saya ini gak cukup Tuhan. Gimana saya mau memberi kepada yang lain? Saya mau katakan Bapak Ibu, jangan pernah membatasi berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Bayangkan loh, saudara bisa tanya sama diri sendiri gak? Kok bisa Tuhan pakai ibu janda di Safak ini yang udah gak punya apa-apa untuk menjadi saluran berkat buat Elia, saudaraku? Kadang-kadang cara Tuhan heran dipacang. Nah, masalahnya ibu janda ini mau gak? Mau gak dipakai oleh Tuhan? Mau gak? Ya, ibarat kata begini, mengorbankan dirinya terlebih dahulu demi untuk memberkati orang lain. Tapi ketika ibu janda bilang begini, karena kamu yang suruh, aku percaya. Maka dia tanpa sungguh-sungguh dia buatkan ini makanan terakhir, bukan buat diri dan anaknya dulu, tapi dia berikan kepada Elia. Rupanya saudaraku, ya kan, Tuhan pakai ibu janda, bukan ibu janda yang kaya, tapi ibu janda yang udah gak punya apa-apa. Justru yang gak punya apa-apa inilah yang Tuhan akan pakai, yang Tuhan akan berkati dan berlimpah ruah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya mau ajarkan kepada saudara, anak-anak rohani saudara, anak-anak rohani saya, ya, jangan pernah kita membatasi berkat Tuhan, saudara. Mungkin saat ini kau mungkin ya, gimana saya mau beri Tuhan? Buat saya aja gak cukup. Nah itulah, itu kadang-kadang tanpa sadar mulut kita berpuasa, saudara. Waktu kau berkata, ya pada cukup buat saya. Nah itu terjadi. Terjadi, saudaraku. Hidupmu gak akan cukup terus. Hidupmu akan gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Saudara tidak pernah akan melihat pelangi indah bersinar di balik awan yang gelap. Saudara tidak akan pernah mengalami terobosan-terobosan di dalam finansial. Yang tadi saya katakan, jangan saudara bilang begini, tunggu saya kaya, tunggu saya diberkati dulu melimpah, baru saya akan menjadi saluran berkat. Percayalah, kemungkinan itu tidak akan terjadi. Kalau nanti saudara jadi orang kaya, saudara akan lupa. Makanya kenapa Tuhan gak pakai orang kaya? Karena orang kaya itu susah untuk memberi, saudara. Semakin banyak memiliki, semakin susah untuk memberi, saudara. Tuhan pakai orang-orang yang sederhana. Tapi pertanyaannya, orang sederhana yang seperti apa dulu? Ya, jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan. Mungkin engkau bukan orang kaya, mungkin kita bukan orang yang hebat, tapi Tuhan lihat hati kita. Saya percaya hukum tabur tuai, saudara. Ya, dan ini buktinya, contohnya ibu janda yang ada di sana. Justru dalam keadaan gak punya apa-apa, yang terakhir, yang bahkan dikatakan kami makan, kami mati. Tapi justru itu yang dia berikan kepada Elia. Saat itu mungkin dia bilang sama anaknya, nah, gak apa-apa ya nak ya, gak apa-apa. Kita percaya hidup kita berserah sama Tuhan. Kalaupun kita akhirnya gak jadi makan, gak apa-apa. Kalau kita mati, gak apa-apa. Yang penting
penting kita sudah melakukan perintah firman Tuhan. Justru saudaraku, di balik itu ternyata Tuhan sudah siapkan berkat yang besar menanti ibu janda ini, saudara. Saya pernah lihat satu gambar ilustrasi indah sekali. Ada Tuhan Yesus yang berhadapan dengan seorang anak kecil. Tuhan Yesus, dia ulurkan tangan kanannya, minta sesuatu kepada anak kecil ini. Anak kecil itu lagi pegang boneka kecil, saudara. Jadi Tuhan Yesus, dia nunduk, dia minta itu boneka kecil dari boneka yang dimiliki oleh anak kecil itu. Sementara tanpa diketahui anak kecil itu, Tuhan Yesus menyembunyikan boneka yang besar di balik punggungnya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau anak kecil itu memberikan boneka kecil kepada Tuhan Yesus yang tangannya lagi sedang terulur, maka Tuhan Yesus akan menggantikan, memberikannya boneka yang besar kepada anak kecil itu. Maksudnya apa, saudara? Sama. Tuhan lagi mengulurkan tangannya kepada saudara. Mungkin saudara yang punya berkat yang kecil. Apabila saudara kasih berkat yang kecil ini kepada Tuhan, maka Tuhan tanpa kita tahu, tanpa kita sadar, Tuhan memang suka memberikan namanya surprise blessing, berkat yang kejutan. Maka kita akan mendapatkan boneka yang besar itu. Tapi kalau andai kata anak kecil itu nggak mau, waktu Tuhan bilang kasih dong bonekamu yang kecil, anak kecil itu bilang nggak mau Tuhan, ini boneka punya saya. Rizka, kamu suka boneka? Suka boneka anjing, boneka macam-macam ya. Bahkan tidur sama boneka, Bapak Ibu ya. Jangan-jangan Riri juga suka boneka ya. Haleluya. Bisa nggak anak kecil itu bilang nggak mau Tuhan, ini punya saya. Tuhan bilang lagi, ayo kasih aku boneka. Nggak mau Tuhan, ini punya saya. 3 kali Tuhan minta kali kasih. Ya sudah, Tuhan mundur diri, Tuhan cari anak kecil yang lain. Apa yang terjadi? Maka anak itu tidak pernah mengalami melihat boneka yang besar yang harus dia alami, yang seharusnya menjadi milik dia. Seandainya dia mau memberikan boneka yang kecil kepada Tuhan. Itu satu ilustrasi yang sederhana, Bapak. Bagaimana dengan kita pagi-hari ini? Tuhan pakai orang-orang yang sederhana yang mungkin di luar pemikiran kita, itu bisa jadi saluran berkat buat kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, saudara, kita buka di Lukas 21. Sekali lagi ada contoh dari firman Tuhan. Lukas 21. Saudara lihat ya, apa kata firman Tuhan kepada kita. Lukas 21 ya. Lukas 21 ayat yang ke 1 sampai 4. Saya akan bacakan, saya tampilkan di TV monitor. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat yang kedua, ia melihat juga seorang janda miskin. Kenapa janda, saudara? Di perjanjian lama, ibu janda di sana. Di Injil Lukas bahkan dikatakan janda miskin. Janda. Ya. Lalu apa yang dikatakan selanjutnya? Ya, ia melihat juga seorang ibu janda miskin memasukkan 2 pesta ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mungkin saudara sudah sering dengar tentang cerita ini, firman Tuhan ini, Bapak Ibu.
Tapi ada sesuatu hal yang menarik yang saya mau sampaikan kepada kita. Waktu Yesus melihat orang-orang selalu maju ke depan, memberikan persembahan. Persembahan itu korban, saudara. Kalau zaman perjanjian lama, itu mereka harus berupa seekor hewan atau binatang. Ya kan? Nah sekarang itu dalam bentuk persembahan kita, uang kita. Ya. Nah waktu Yesus melihat orang begitu banyak maju ke depan, orang-orang kaya memberi persembahan, tapi ada seorang ibu yang dikatakan di dalam Alkitab janda miskin. Berarti saya baru jelaskan janda miskin itu tangannya kayak gimana, saudara? Udah ibu janda miskin, sama seperti ibu janda di sana. Ya, tapi heran, ibu janda yang miskin ini dia belum maju ke depan. Bahkan dengan sangat terlihat jelas di mata Tuhan Yesus, ibu janda ini memberikan berapa? 2 peser. 2 peser itu adalah uang yang mata uang yang paling kecil pada masa itu. Tapi heran loh Bapak ya, waktu Yesus melihat itu, dia panggil murid-muridnya. Sini kamu semua, sini. Lihat. Dan Yesus memberikan pelajaran kehidupan buat para murid-muridnya. Kamu lihat ya, lihat baik-baik. Lihat, orang-orang kaya itu mereka memberikan persembahan. Mungkin besar, mungkin gede, saudaraku. Sekalian pamer. Wih, saya kasih banyaknya. Tapi coba lihat ibu janda miskin. Berapa yang dia beri? Besar? No, tidak. Terlihat jelas di mata Tuhan Yesus, ibu jandanya kasih 2 peser. Yang tadi saya katakan 2 peser itu adalah mata uang yang paling kecil pada masa itu. Dan apa kata Tuhan? Lihat ya, kamu dengar baik-baik yang ngomong sama murid-muridnya. Ibu janda yang miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya yang memberi. Kira-kira menurut saudara, salah gak Tuhan Yesus? Tuhan Yesus salah ini. Kok ibu janda kasih banyak? 2 peser apa artinya? Itu hukum dunia. Tapi hukum surga beda, saudara. Kenapa? Karena Yesus katakan ibu janda ini memberi dengan hatinya. Dan 2 peser ini adalah seluruh nafkah hidupnya. Dia persembahkan untuk Tuhan. Saudara, Bapak Ibu saya kasih, menabur dengan ucapan syukur itu mendatangkan berkat yang dahsyat buat kita. Kita berikan tepuk tangan. Dan saya sampaikan, saya katakan begini. Sekali lagi Tuhan pakai seorang ibu janda yang miskin. Ibu janda yang miskin, gak punya apa-apa, hanya 2 peser. Justru Tuhan pakai yang seperti itu. Justru Tuhan mau nyatakan kuasanya, berkatnya. Saya percaya ibu janda yang miskin kasih 2 peser pasti tidak akan mati kelaparan di kemudian hari. Amin, saudaraku. Tuhan bisa kirim burung gagak, Tuhan bisa kirim segala macam 1001 jalan untuk memberkati, untuk memelihara ibu janda yang miskin ini, saudara. Sekali lagi, saudara, ibu janda miskin ini ternyata dari Allah Tuhan yang dahsyat. Saudara, gimana dengan kita pagi hari? Tuhan bisa pakai keadaanmu sekarang. Mungkin engkau, mungkin kita bukan orang yang berkelebihan. Tapi ketika Tuhan mau gerakkan hati kita mau jadi saluran berkah. Ibarat kata begini Bapak Ibu, di rumah kita makan Indomie 1 dan 2. Tapi karena kita lihat ada orang lain yang membutuhkan, kita rela berkorban. Setengahnya kita kasih ke orang yang membutuhkan itu. Dan kita rela berkorban hanya makan setengah. Kita bagi 2 dengan anak kita jadi seperempat dan seperempat. Justru ketika saudara melangkah seperti itu, Tuhan pakai pundi-pundi, Tuhan pakai kehidupanmu, saudara. Dan engkau akan melihat dan engkau akan mengalami bagaimana berkat di sorga terbuka buat kita. Dan kita alami terobosan yang dahsyat. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita.
semakin engkau merasa sayang untuk memberi, maka hartamu, berkatmu ya itu aja. Tapi ketika engkau dijamah oleh Tuhan, ada satu ayat, tolong tampilkan di dalam Injil Matius ini. Oh haleluya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Silakan kita baca. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh. Bukan kata saya, kata firman Tuhan. Wow. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai orang-orang yang miskin. Ya, Tuhan pakai yang ibarat kata orang yang kacamata kita nggak masuk itu. Justru Tuhan mau kasih boneka yang besar buat kita. Kadang-kadang Tuhan uji kita, saudara. Coba saudara flashback lah dalam hidup ini. Saudara review rumahnya. Ya. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan, aduh Tuhan, saya udah punya, nggak punya, aduh Tuhan, ini udah yang terakhir Tuhan. Disitulah pergulatan di dalam iman kita, saudara. Pasti ya, kalau kita dari posisi dipujakan di sana, mana ada kita mau duluin orang lain. Pasti dong, Kak, saya dulu sama anak saya dulu, ini juga habis makan kami mati. Ya. Miskin, gak punya makan lagi saudaraku. Tapi saudara pernah bertanya, kenapa Tuhan pakai orang yang miskin ini? Heran kan? Justru di balik itu saudaraku, Tuhan mau menguji ibu janda di Sarfat. Seandainya ibu di janda Sarfat ini bilang, enggak, saya enggak, ini udah buat kami berdua. Mungkin kalau anaknya 3, yang ketiga, berempat saudaraku. Ya ceritanya kan beda. Bapak Ibu percaya? Beda. Tapi dia tahu bagaimana dia dorongan dalam hatinya. Tanpa dia duga, tanpa dia sangka-sangka. Waktu dia melangkah dengan iman, baik, saya akan buatkan ini roti untuk makananmu, saya akan ambil air yang terakhir untukmu. Ternyata di balik itu, buli-buli tempayan yang mereka punya yang udah kosong, ternyata Tuhan isi penuh dengan begitu ajaib. 3,5 tahun ibu janda di sana dipelihara oleh Tuhan. Sementara waktu itu masa kekeringan mungkin di rumah-rumah orang lain semua kosong, meja kosong. Tapi rumah di ibu janda di Sarfat ini penuh melimpah dengan makanan, saudara. Bisa jadi orang-orang sekitar dia, saudara-saudara semua pada datang makan di rumah ibu janda di Sarfat ini. Sama seperti ibu janda yang miskin yang Tuhan Yesus lihat, saudara. Justru Tuhan pakai ibu janda yang miskin ini hanya 2 peser. Justru ketika dia menabur, saudara, terbukalah pintu berkat buat kehidupan ibu yang janda miskin ini. Bisa jadi namanya tidak lagi disebut ibu janda miskin, tapi namanya berubah jadi ibu janda diberkati oleh Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Bagaimana dengan kita pagi hari ini, saudara? Tuhan bisa pakai siapa? Yang tadi saya katakan, jangan tunggu, oh nanti Tuhan, ya gak salah sih doa seperti itu. Tuhan nanti kalau saya udah kaya, baru nanti saya memberkati orang, baru nanti saya menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan marah, jangan tersinggung ya, jangan harap. Ya. Justru Tuhan gak mau nunggu kita kaya dulu. Kenapa? Kalau Tuhan nunggu kita kaya, biasanya kita gampang berubah. Tuhan mau lihat sekarang ini, saat ini. Gimana ketika engkau di saat lihat orang yang mungkin ada padamu sedikit, kamu mau gak berbagi dengan dia? Mau gak kita memberkati dia? Memberkati orang bukan dalam kelebihan. Makanya kenapa Yesus katakan dia panggil murid-murid, lihat ya, ini pelajaran hidup buat kamu nanti ke depan.
Ibu janda miskin ini, dia memberi, kalau yang lain memberi dari kelebihan. Tapi ibu janda ini memberi dari kekurangannya. Segenap hidupnya, harta dia tinggal itu, nggak ada lagi, cuma 5 peser. Tapi itu dia tabur untuk pekerjaan Tuhan. Yesus kagum melihat tindakan ibu janda miskin ini, saudara. Dia nggak nunggu nanti kalau saya dikasih sama anak saya, kalau saya dikasih nanti sama kerabat saya, baru saya akan memberi. Nggak nunggu dulu bahwa berkat melimpah baru memberi. Enggak. Apa yang ada padanya, itu yang dia berikan. Kalau saudara mengerti hal ini, kalau saudara tangkap apa yang saya sampaikan, saya mau katakan, engkau akan melihat kejutan demi kejutan yang Tuhan akan perlihatkan kepada kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Wow, dahsyat saudara. Jangan pernah kau hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah kita hitung-hitungan. Coba kalau kita hitung-hitungan, Tuhan akan hitung-hitungan dengan kita, saudara. Amin. Saudara, contoh yang luar biasa. Di tengah saat kekurangan kita, saudara, justru Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saluran berkat untuk orang lain. Mudah nggak? Gampang nggak? Enggak, saudaraku. Enggak. Saya boleh berkesaksian dari Hermin, saudaraku, Pak mentor kita. Justru dalam keadaan kurang dia menabur, saudara. Tapi bukan untuk kita pancing berkat, bukan. Kita menabur dengan hati yang tulus. Untuk urusan berkat itu urusan Tuhan. Kadang-kadang saya mengalami loh Bapak. Kadang-kadang saya mengalami, saya tidak mengalami diri tidak ya. Kadang-kadang kalau saya pikir, aduh Tuhan, saya masih banyak kebutuhan. Aduh Tuhan, saya masih banyak ini. Tiba-tiba ada saudara saya lewat si A, si B, lagi sedang kesusahan, lagi sakit. Padahal berkat ini saya butuh banget loh saudara, saya butuh banget. Tapi hati saya tergerak. Lalu saya bilang, ya udah, saya bantu, saya transfer saja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukan saya banggakan diri, bukan saya banggakan diri, saya banggakan Tuhan. Tuhan pelihara hidup saya. Amin, saudaraku. Tuhan pelihara keluarga saya. Walaupun kami hamba Tuhan full timer, hidup dari melayani Tuhan. Jangan saudara pikir, oh Pak Kurnia, Bu Fer sekarang udah kaya raya. Enggak. Puji Tuhan kalau dia ngomong begitu saya aminkan saudaraku ya. Tapi yang paling penting kita kaya rohani di dalam Tuhan. Amin. Ada saat mungkin Bapak Ibu tak tahu kami kekurangan. Pernah kami minta, Bu Dodo tolong dong beras di rumah udah habis Bu, tolong kirim dong sekilo 2 kilo. Pernah saya ngomong begitu sama Ibu. Justru kami yang memberi. Bukan saya banggakan diri, bukan. Makanya Ibu Gembala Bapak Ibu disisipin berkat. Ya, persembahan kolekte yang pertama memang buat kami, betul. Ya kan? Dia sisipin berkat. Dia belikan beras, dia belikan baju. Dari mana? Kas gereja? Tidak. Pernah kas gereja saya minta Bu? Nggak pernah. Biar itu untuk ngobrol sama gereja kita, untuk listrik, AC segala macam, peralatan kayak batu baterai lah, kamar mandi rusak lah, panglah apa segala macam lah, ya enggak. Tapi Bapak Ibu, kami sisipin dikit-dikit untuk kami belikan, untuk kami kasih. Kami memberi bukan karena kami lebih, bukan. Kami memberi walaupun kami kekurangan, tapi kami tahu kami mau belajar menggenapi firman Allah. Dan Bapak Ibu tahu Tuhan pelihara hidup kami. Ada waktu bonus jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada waktu mau makan enak, bisa. Itulah Bapak Ibu, seni yang namanya tabur Tuhan. Jangan tunggu saudara, kaya dulu baru tabur. Istilah orang udah mati kelaparan, saudara. Tunggu saudara kaya, orang udah mati kelaparan. Apa yang bisa kau beri sekarang? Apa yang bisa engkau lakukan sekarang? Jangan tunggu besok, sekarang.
tanya sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bisa pakai orang yang kekurangan sekalipun untuk menjadi alat tangan Tuhan yang dahsyat, untuk dia melihat terjadi terobosan yang luar biasa di dalam hidupnya. Ibu jaga di sana mungkin gak mimpi-mimpi puli-puli kempaya di rumahnya gak habis-habis. Ibu janda miskin yang Yesus lihat mungkin gak mimpi-mimpi, dia pikir mungkin ya udah saya kasih 2 peser, besok di mana udah terserah lah, mati lah ya enggak. Tidak tuh dikatakan ibu janda miskin itu mati, saudara. Enggak. Saya percaya hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu. Ada kuasa yang namanya hukum Taurat. Amin. Mari saudara kita bagi beri. Amin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Berkali-kali Engkau menolongku Tuhan. Saya diberkati oleh pujian ini, saudara. Kita lihat kebaikan dari Tuhan. Kita lihat kemurahan dari Tuhan. Oh Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari katakan. Tuhan tak menolongku.
pemberian. Walaupun memang pemberian itu adalah korban, ada yang tersakiti, ada yang merasa kehilangan, korban. Tapi sesungguhnya itu korban yang agung, yang menyenangkan hati Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, belajar dari ibu janda di Sarfat dan ibu janda yang miskin itu. Justru Tuhan pakai orang-orang yang seperti itu, yang mungkin gak masuk hitungan orang-orang yang hina papan,
Mari taruh tangan kananmu di dadamu saat ini. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman-Mu. Terima kasih untuk penyingkapan firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Suka gak suka, sadar gak sadar, percaya gak percaya, ada kuasa di dalam yang namanya hukum tabur Tuhan. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami. Ada waktu kami menuai, ada waktu kami menabur. Tetapi tidak akan pernah kami akan tuai sebelum kami akan menabur. Menabur bukan tunggu ketika kami punya lebih. Tidak jauh beda dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kami mau belajar dari ibu janda di Sarfat dan seorang ibu janda yang miskin ini. Mereka menabur bukan karena mereka lebih, bukan karena mereka punya banyak. Justru di saat mereka kekurangan, mereka belajar menabur. Dan Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi anaknya Tuhan untuk jadi sumber berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewat pencerahan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi ini menempel hati kami, menegur kami, mengingatkan kami, menasehatkan kami. Jangan sampai kami ketinggalan kereta berkat Tuhan. Jangan sampai hidup kami tidak pernah mengalami terobosan dan kemaksimalan dalam hidup ini. Jangan sampai kami tidak pernah masuk ke dalam tanah perjanjian, di mana kami seperti bangsa Israel beredar-edar di padang gurun selama 40 tahun. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman-Mu mendatangkan pemulihan, mendatangkan kelepasan. Dan Tuhan jangan kami pribadi lepas pribadi. Bukan besok, bukan lusa, bukan tunggu nanti kayak kami jadi kayak orang kaya raya. Tapi mulai dari hari ini ya Tuhan, kami mau menggenapi firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan kita semua, kita sama-sama berkata amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik, saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita, ya, supaya kita tolong Bapak Ibu untuk terus support dalam doa. Untuk memang setiap tahun kita selalu di akhir tahun ini selalu ada kebersamaan kita, gotong royong kita, dan sukacita kita, kerinduan hati kita untuk kita merayakan Natal, ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh panitia Natal, bahwa tahun ini 2025 kita akan merayakan Natal bukan di gereja, tapi kita sewa satu tempat, yaitu di Balai Kota, ruang Raffles. Betul ya Pak Ketua? Ruang Raffles, saudaraku dan Bapak Ibu. Target kita adalah kita mengumpulkan kurang lebih 300 orang, ya, supaya 300 kalau ya kita doakan saudaraku supaya jemaat bersama dengan seluruh yang hadir, dan juga kita punya kerinduan untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Jadi Bapak Ibu, bawa jiwa-jiwa, bawa kerabat, family, saudara kita, teman kita, terlebih mereka yang mungkin sudah lama nggak ke gereja, mereka mungkin sudah ada masalah, ada pergumulan hidup, bawa supaya mereka bisa bersama-sama merayakan Natal bersama dengan kita, ya. Nah, oleh karena itu saudara dukung doa terus buat acara perayaan perayaan Natal kita. Baik anak sekolah minggu kapan Natalnya? 7 Desember. Wow, di awal ya, 7 Desember ya. Natal Youth kapan? 13 Desember. Natal ibadah raya 21 Desember dan ibadah Natal di gereja 25 Desember. Bapak Ibu dukung dalam doa. Amin.
Amin, saudaraku. Saudara mau dukung dalam doa? Puji Tuhan, ya Mbak ya. Nah, saudaraku, saya ikuti perkembangan di grup panitia Natal. Saya lihat dari seksi dana Natal luar biasa bekerja dengan dahsyat, ya. Bahkan ada satu anggota seksi dana Natal sampai dia punya ide, Bapak Ibu, itu dia buat masakan semur jengkol, saudara. Wow. Wah, tepuk tangannya berapa orang? Ada sedikit. Semur jengkol ya. Dia bisa tepuk tangan ya. Bayangkan Bapak Ibu, ada ide sampai buatkan semur jengkol, saudara. Padahal kita tahu jengkol itu adalah daging tak bertulang, saudaraku ya. Enak banget, tapi ya itu nanti di belakangnya, nah itu saudaraku ya. Aromanya luar biasa Bapak Ibu ya. Tapi jengkol itu anti kanker loh, saudara. Udah diselidiki jengkol itu anti kanker. Ya, dia punya oksidannya sangat tinggi dan WHO sudah mengakui. Bapak Ibu sampai ada ide seperti itu loh, dia masak jengkol, dia kasih order ya, apa itu namanya ya? PO ya. PO itu apa sih singkatannya? Pre-order, saudaraku. Dan salah satu anggota seksi dana Natal kita, panitia, dibilang keuntungannya dia serahkan ke panitia Natal. Wow, kita berikan tepuk tangan, saudara. Boleh nggak saya bilang? Boleh nggak? Ini mungkin cuma hanya sekedar hanya sekedar untuk membangun semangat kita ya. Dan saya akan doakan orang yang beli jengkol ini akan diberkati Tuhan. Amin. Sehat walafiat, panjang umur, saudara. Yang beli masuk surga. Makanya ayo seksi dana Natal maupun jemaat punya ide apa? Monggo, silakan saudara. Monggo silakan. Ya, monggo. Tapi jangan jual istri ya, saudaraku ya. Jangan jual suami ya. Nah, jadi saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada saudara kita, panitia seksi dana Natal, sampai punya ide seperti itu, saudara. Ya. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu, panitia Natal sudah mencetak amplop persembahan Natal. Ya. Nah, amplopnya bagus sekali, saudara. Bagus sekali. Ya, nah, itu ada namanya persembahan Natal, ada gambar pohon Natal, ada logo gereja kita ya. Lalu di bawahnya ada ayat firman Tuhan, di mana ayat ini mengatakan, mata amplopnya kurang, coba tolong dibaca ya. Maklumlah, udah ABGG, angkatan baru kocakko, saudara. Apa kata-katanya? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yes, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dika Dona, Om lihat alis kamu kayak semut Iram gitu ya. Yang lagi sedang berbaris ya, ini aku ya Bapak. Jadi amplop persembahan Natal ini bukan lagi berupa amplop putih, rasanya gimana Bapak Ibu ya. Kita harus mengalami terobosan. Jadi di tahun ini ya Pak Helmi ya, di tahun ini, nah bagi Bapak Ibu yang rindu ambil bagian untuk mensukseskan acara perayaan Natal gereja kita, youth, sekolah minggu, Natal ibadah raya, Natal umum. Kalau Bapak Ibu punya berkat, sisihkan, masukkan ke dalam amplop ini. Ya, amplop yang bagus ini Bapak Ibu. Ini saya mau tanya, yang buat siapa ini? Siapa yang buat amplop ini? Hei, seksi acara. Ini juga salah satu bentuk ya pelayanan yang luar biasa untuk Natal kita. Dia punya kreativitas desain yang begitu bagus. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, nah tolong dibagikan, ada amplop di depan. Bapak Ibu boleh ambil amplop ini satu, atau mungkin Bapak Ibu mau kasih ke saudara atau bagaimana, silakan. Nah Bapak Ibu, kalau memang hari ini Bapak Ibu belum persiapkan berkatnya, boleh dibawa pulang amplop ini. Minggu depan Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak yang ada di depan gereja, atau Bapak Ibu masukkan ini ke kolektor yang kedua. Ya. Jadi Bapak Ibu, amplop ini jangan dibawa pulang lalu nggak dikembalikan. Jangan Bapak Ibu, dikembalikan lagi. Nah, tanya sama
sama Tuhan. Tuhan, saya keluarga besar Philadelphia Family, Tuhan kira-kira saya mau memberi menabur untuk Natal gereja saya. Tuhan, ya enggak. Bagaimana Tuhan bicara kepada saudara? Sekali lagi Tuhan gak lihat nominalnya, seperti ibu janda yang miskin. Tuhan gak lihat nominalnya saudara, tapi Tuhan lihat hatinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu ya, silakan amplop ini persembahan Natal ini saudara doakan dulu. Nah, saudara mau kasih hari ini puji Tuhan. Kalau saudara mau bawa pulang juga nggak apa-apa. Saudara persiapkan dengan hati yang sukacita. Lalu minggu depan saudara bisa kembalikan. Dan amplop ini tersedia every week, setiap minggu di gereja. Saudara kapan waktu mau ambil silakan hubungi seksi dana Ibu Nunu sama Pak Agung ya. Jadi amplop ini saya serahkan sama Ibu Nunu sama Pak Agung supaya bisa dikoordinir dengan baik ya. Dan saudara bisa kembalikan amplop ini, dan setiap benih taburan Bapak Ibu Saudara yang tadi saya katakan, ibu janda Mustafa, ibu janda miskin, Tuhan melihat, Tuhan membalas, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kita berikan tepuk tangan. Dan juga Bapak Ibu perlu jemaat ketahui, panitia Natal dari ketua, bendahara, sekretaris sampai seluruh pengurus, mereka punya satu komitmen yang namanya persembahan suruh untuk Natal. Kalau dulu namanya janji iman, kita nggak pakai janji iman. Takut nanti itu bertentangan dengan hati kita, kontradiktif. Kita ganti dengan nama persembahan suruh. Jadi kami panitia Natal sudah jauh-jauh hari memberi untuk persiapan perayaan Natal gereja kita. Ya, jadi para panitia mereka sudah menabur. Ya, kenapa? Karena mereka mau kasih contoh buat kita. Saya juga menabur loh Bapak Ibu. Nah, untuk cuma nominalnya nggak tahu, cuma hanya Bapak Ketua sama bendahara, yang lain nggak tahu. Yang tahu Tuhan dengan saya dan Ketua dan bendahara. Jadi kalau Bapak Ibu panitia Natal yang belum mempersembahkan suruh, silakan. Karena setiap persembahan saudara itu Tuhan perhitungkan. Amin. Dari kita, oleh kita, kembali kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Dan saya percaya seoptimis saudara diberkati dan perayaan kita sukses karena dukungan kita semua. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Oke. Terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya yang sangat memberkati kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung mendengarkan warta gereja sepekan. Yang pertama ada Sunday Service minggu depan tanggal 2 November 2025 yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Yusuf Kurnia STH. Ada 2 kali ibadah, pukul 8 pagi dan 5 sore. Dan juga minggu depan karena merupakan minggu pertama, maka akan disertai juga dengan perjamuan kudus. Dan next ada Fire of Worship Banten setiap hari Selasa pukul 12 di GBI Menara Serpong. Bagi Bapak Ibu yang rindu lawatan Tuhan boleh hadir. Kemudian next ada ibadah kaum wanita setiap hari Selasa pukul 7:30 malam. Dan nanti akan diinfokan di grup bagi ibu-ibu yang mau bergabung boleh menghubungi Ibu Vera dan Ibu Nunu. Next selanjutnya ada doa terobosan setiap hari Kamis jam 7:30 malam di tempat ini. Bagi Bapak Ibu juga yang rindu lawatan Tuhan, mungkin juga ingin mulai pelayanan, bisa juga dari situ, dari doa terobosan setiap hari Kamis. Next, selanjutnya dari ibadah Youth Next Game yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam di tempat ini untuk anak-anak remaja dari SMP sampai sebelum menikah biasanya ya. Boleh bergabung tentunya di ibadah remaja. Dan
biasa kita juga ada antar jemputnya. Boleh menghubungi Saudara Timotius atau Saudari Mika. Next ada Philadelphia Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10:30 siang, yaitu setelah ibadah pagi ya, setelah ibadah pertama di tempat ini. Kami juga ada antar jemput bagi yang mau bisa menghubungi saya sendiri atau Grace. Next, kemudian tim kebersihan minggu ini yaitu pada Sabtu 1 November 2025 akan dilayani oleh kaum wanita. Next, kita ada vokal training yang diadakan setiap hari Rabu dan Minggu, setiap minggu kedua dan ketiga oleh Bapak mentor kita. Kalau setiap hari Rabu itu jam 8 di tempat ini, kalau yang hari Minggu itu jam 7:30 mungkin. 7:30 ya, makan dulu kita biasanya ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang rindu ingin dilatih suaranya, ingin memuji dan menyembah yang lebih mantap lagi, boleh silakan hadir karena ini gratis, tis ya, tidak dipungut biaya apapun. Next, lalu ada persembahan Natal. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan Natal untuk Natal kita tahun ini, boleh transfer ke rekening BCA dengan nomor 5875791017 atas nama Helmi Nathanael atau Susilawati. Kemudian tadi juga ada amplopnya juga yang sudah dibagikan ya. Kemudian selanjutnya dari tim Dana kita juga ada jual snack-snack murah meriah, semua serba 10.000. Jadi boleh bagi Bapak Ibu boleh bantu jual ke teman kantornya dan lain sebagainya atau dikonsumsi sendiri seperti saya biasanya gitu ya, saya konsumsi sendiri. Kemudian next, happy birthday untuk adik kita Catherine 25 Oktober 2025 kemarin ya, belum hadir ya anaknya. Dan juga ada Bapak Cheng Li ya, 25 Oktober juga 2025. Mungkin nanti kalau kita ketemu kita bisa ucapkan selamat ulang tahun, jangan lupa traktirannya. Selanjutnya kita ada Gemar Membaca Alkitab, yaitu gerakan membaca Alkitab setiap hari. Satu hari hanya satu pasal. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung ke dalam grupnya, karena kita lapor gitu ya, kalau udah baca kita lapor, bisa menghubungi Bu Nunu ataupun saya. Ya, saya sudah perkirakan baca Alkitab itu nggak nyampe 5 menit Bapak Ibu Saudara satu pasal ya. Jadi yuk kita baca, kita pahami gitu. Kadang-kadang itu yang kita baca itu bisa diterima pas di hati, remind kita dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita tidak baca kitabnya ya. Next, berikut ini ada Instagram kita, sosial media kita. Pertama ada Wanita Philadelphia, lalu ada GSPDI Philadelphia VTB, ada Youth Next Gen Philadelphia, dan terakhir ada Philadelphia Kids. Bagi Bapak Ibu yang punya akun Instagram boleh di follow, boleh dilihat aktivitasnya ada apa aja. Supaya kita juga nggak kalah ya Bapak Ibu, kita tetap eksis dengan yang lainnya juga. Baik, segitu aja. Ya. Kemudian ini juga ada formulir pemasangan ucapan atau iklan Natal. Nanti bagi Bapak Ibu yang mau bisa daftar, kalau nggak salah di grup udah ada juga, atau mau isi seperempat halaman itu 50.000, setengah halaman 100.000, satu halaman 200.000. Lumayan kalau yang punya usaha boleh sekalian promosi atau sekadar mengucapkan juga boleh banget, nanti akan dilampirkan di buku acara Natal kita. Kemudian juga hari ini kita sudah sedia proposal. Ya, nanti bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ambil proposalnya, mungkin ada mau kasih ke siapa, nanti boleh ambil ke Ibu Nunu ya. Kita ada sedia cukup banyak, jadi dan sudah ready dan sudah dipersiapkan dengan sangat baik ya oleh panitia Natal. Gitu aja. Lalu kita akan
memberikan persembahan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan yang baik, yang terbaik dari kita. Nanti saya kalau Saudari Rika dalam doa. Ya, mari kita satu hati dan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan Bapak. Bapak, biar apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi teguran, nasihat dan pedoman hidup kami Bapak. Engkau yang ingatkan kami setiap harinya Tuhan, bukan hanya hari ini saja Tuhan. Dan berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Bapak, maka hidupnya lebih luar biasa lagi Tuhan. Biar lewat hamba-Mu Bapak, jiwa-jiwa boleh semakin dipulihkan dan boleh semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapak. Dan juga sebentar kami ingin memberikan yang terbaik Bapak. Sekali lagi Tuhan, kami memberi bukan lewat kelebihan kami Tuhan, tapi kami memberi karena kemampuan kami Bapak. Dan Engkau berkati saudara kami yang melayani kehidupan Bapak, apakah hidupnya lebih luar biasa lagi Bapak. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan persembahan pagi hari ini dalam nama Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, bagi yang melayani boleh mempersiapkan dirinya. Ya, oke. Hidup yang memilih, membuat berhati,
mempersiapkan hati kita. Firman-Mu pagi ini jelas dan sangat tajam buat kami Bapa. Ubah hidup kami Bapa, sehingga kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Buka mata hati kami Tuhan, buka Tuhan, agar kami mengerti apa yang ingin Engkau terjadi dalam hidup kami Bapa. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, dan selalu hitung-hitungan Tuhan. Tapi kami pagi hari ini Tuhan, kami mau berubah Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan, berkati tangan-tangan kami, berkati usaha pencaharian kami Bapa, berkati bisnis kami Bapa, berkati pekerjaan kami Tuhan, sehingga kami mampu dan kami masih bisa Tuhan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Dan Bapa, pada pagi hari ini kami juga mendoakan untuk Indonesia Tuhan. Ampuni Indonesia Bapa, Engkau berkati Indonesia, Engkau pulihkan Indonesia Tuhan, Engkau bangkitkan perekonomian Indonesia Bapa. Di mana-mana Tuhan, biarlah anak-anak-Mu ini dapat Tuhan untuk memuji mencari firman-Mu dengan leluasa Bapa. Tidak ada lagi Tuhan penutupan, tidak ada lagi Tuhan segala macam yang dilakukan oleh orang-orang itu Bapa. Biarlah kami boleh Tuhan mendengarkan sebebas-bebasnya Bapa. Dan kami juga mendoakan untuk Indonesia, Engkau bersihkan dari korupsi Bapa, dan tidak ada lagi mereka Tuhan mencela untuk mereka dapat memperkaya diri sendiri dengan yang tidak benar ya Bapa. Engkau pakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan untuk mendoakan Indonesia Bapa, sehingga saat Tuhan mereka melakukan, mereka akan
terjadi, segala yang tidak benar itu mereka boleh dihentikan Bapa, dan Indonesia Tuhan boleh tumbuh dan bangkit dari perekonomian ini Bapa. Dan kami juga mendoakan untuk gerejamu ini Tuhan. Oh Tuhan, saat ini Natal kami pada tanggal 21 Desember Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan mencukupkan dananya, baik itu Natal youth, Natal sekolah minggu, Natal umum Tuhan, juga ibadah Natal. Tuhan Yesus, begitu banyak dana yang kami butuhkan, tapi kami percaya Kau Allah yang sanggup mengadakan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, ketika kami kurang percaya, dan saat ini kami berteguh hati Bapa, kami percaya Kau akan mencukupkan setiap dana yang ada Bapa. Juga acara Tuhan Kau berikan sebagai hikmat pada setiap yang memimpin acara, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Juga untuk cuaca Bapa, Kau berikan cuaca yang terbaik Bapa, dan terutama Tuhan untuk undangan-undangan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami dapat menceritakan setiap kepada tetangga saudara kami Bapa, tanggal 21 Desember Tuhan ada Natal Philadelphia, dan mereka boleh berbondong-bondong datang di tempat perayaan Natal kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, biar hidup kami lebih hari lebih berkenan kepadamu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang berulang tahun boleh maju ke depan. Haleluya. Baik, kalau tidak ada, mari kita angkat kedua tangan kita. Thank you Jesus. Sebelum kita pulang, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, nyanyi puja bagimu. Saya senang lagu ini, saudara. seiman yang sakit. Ada beberapa yang kami dengar sakit, mungkin karena sakit batu bilang, demam, sakit lambung, dan juga sakit-sakit yang lain. Kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan juga kami baru saja diinformasi Brian, anaknya Kalorin, berapa hari lalu dioperasi khusus buntu. Dan Tuhan kami doakan supaya pemulihannya sempurna. Dalam nama Yesus, Brian pulih
kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan lain, angkat wajahmu dan kembali angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus turun kepada kita pribadi, dan Tuhan lalukan segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, sakit, penyakit, atau niat jahat orang tertentu. Dan Tuhan kirim malaikatnya dengan pedang berapi menjaga, melindungi langkah-langkah hidup kita, baik kita di rumah, di jalan, maupun di tempat pekerjaan kita. Dan apapun kerinduan, rencana-rencana kita di hari-hari ke depan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang ambil alih, dan Tuhan buat semua itu berhasil. Keluarga rumah tangga kita diberkati, anak mantu, cucu-cucu kita semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, terima sekali lagi berkat dalam porsi, berkat jasmani, berkat rohani, limpah dengan karunia-karunia baru. Bawalah pulang semua berkat yang dahsyat ini, dan pulanglah engkau, terimalah berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, bersama-sama katakan